Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saloka Kamila Zahra dari kelas PKK 03 dengan NIM 220208502020. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah filsafat. Saya akan menjelaskan landasan epistemologi menurut Khoilil Yasin. Epistemologi itu sendiri adalah subsistem dari filsafat, maka metode sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari filsafat. Filsafat mencangkup bahasan epistemologi, epistemologi mencangkup bahasan metodologis, dan dari metodologi itulah akhirnya diperoleh metode. Jadi metode merupakan perwujudan dari metodologi, sedangkan metodologi merupakan salah satu aspek yang tercangkup dalam epistemologi. Adapun epistemologi merupakan bagian dari filsafat. Epistemologi atau teori mengenai ilmu pengetahuan itu adalah inti sentral setiap pandangan dunia, dijadikan sebagai penyaring atau filter terhadap objek-objek pengetahuan. Epistemologi ini juga bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia, wujud sains dan teknologi yang maju di suatu negara, karena didukung oleh penguasaan dan bahkan pengembangan epistemologi. Tidak ada bangsa yang pandai merekayasa fenomena alam, sehingga kemajuan sains dan teknologi tanpa didukung oleh kemajuan epistemologi. Epistemologi menjadi modal dasar dan alat yang strategis dalam merekayasa pembangunan alam menjadi sebuah produk sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Adapun landasan epistemologi menurut Khoilil Yasin yaitu menyebut pengetahuan dengan sebutan pengetahuan biasa ordinary knowledge, sedangkan ilmu pengetahuan dengan istilah pengetahuan ilmiah scientific knowledge. Hal ini sebenarnya hanya sebutan lain. Di samping istilah pengetahuan dan pengetahuan biasa, juga bisa disebut pengetahuan sehari-hari atau pengalaman sehari-hari. Pada bagian lain, di samping disebut ilmu pengetahuan dan pengetahuan ilmiah, juga sering disebut ilmu dan sains. Sebutan-sebutan tersebut hanya pengayaan istilah, sedangkan substansinya relatif sama. Kendati pun ada juga yang menajamkan perbedaan, misalnya antar sains dengan ilmu melalui pelacakan akar sejarah, dan dari dua kata tersebut sumber-sumbernya, batas-batasnya, dan sebagainya. Metode ilmiah berperan dalam tataran transformasi dari wujud pengetahuan menuju ilmu pengetahuan. Bisa tidaknya pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan yang bergantung pada metode ilmiah, karena metode ilmiah menjadi standar untuk menilai dan mengukur kelayakan suatu ilmu pengetahuan. Sesuatu fenomena pengetahuan logis, tetapi tidak empiris, juga tidak termasuk dalam ilmu pengetahuan, melainkan termasuk wilayah filsafat. Dengan demikian, metode ilmiah selalu disokong oleh dua pilar pengetahuan, yaitu rasio dan fakta secara integratif. Adapun kesimpulan dari epistemologi menurut Khoilil Yasin yaitu epistemologi keilmuan dan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenaran. Sebab cara epistemologi ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yakni pikiran dan indera. Oleh sebab itu, epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa pengetahuan menyatakan yang lain dari diri sendiri. Usaha menafsirkan adalah aplikasi berpikir rasional, sedangkan usaha untuk membuktikan adalah aplikasi berpikir empiris. Hal ini juga dikatakan bahwa usaha menafsirkan berkaitan dengan deduksi, sedangkan usaha membuktikan berkaitan dengan induksi. Gabungan kedua macam cara berpikir tersebut metode ilmiah. Epistemologi dari masyarakat yang memberikan kesatuan dan koherensi pada tubuh. Ilmu-ilmu mereka itu suatu kesatuan yang merupakan hasil pengamatan kritis dari ilmu-ilmu dipandang dari keyakinan, kepercayaan, dan sistem nilai mereka. Epistemologi senantiasa mendorong manusia untuk selalu berpikir dan berkreasi, menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Semua bentuk teknologi yang canggih adalah hasil pemikiran-pemikiran secara epistemologis, yaitu pemikiran dan perenungan yang berkisar tentang bagaimana cara mewujudkan sesuatu, perangkat-perangkat apa yang harus disediakan untuk mewujudkan
mewujudkan sesuatu itu dan sebagainya. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi PPT saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.